Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang aritmatika sosial. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bunga. Bunga atau disebut juga dengan suku bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabah dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan jangka waktu tertentu. Bunga ini lazim digunakan dalam dunia usaha bidang jasa, misalkan koperasi, bank, dan sebagainya. Bunga merupakan salah satu sumber penghasilan ataupun keuntungan dari sebuah badan usaha. Bunga ini juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Bunga dalam dunia jasa atau perbankan ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nanti yang akan kita pelajari di tingkat SMP atau MTes adalah bunga tunggal, sedangkan bunga majemuk nanti mungkin tingkat sekolah menengah kejuruan atau sekolah tingkat atas. Bunga tunggal itu artinya satu atau tidak majemuk, yaitu bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contoh, saat kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Jadi tidak ada perubahan besarnya bunga setiap waktu. Itu namanya bunga tunggal. Berbeda dengan bunga majemuk, yaitu bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi ini dapat disebut juga sebagai bunga bertingkat. Contohnya saat menjual sebuah kendaraan. Harga kendaraan yang dijual berubah setiap periode dan perubahannya pun bervariasi. Ini contoh aktivitas di dunia perbankan yang tidak lepas dari bunga. Ada dari bank pemerintah dan juga bank swasta sampai dengan koperasi. Ada beberapa rumus yang perlu diketahui terkait dengan bunga. Misalkan jika modal awal sebesar M ditabung dengan bunga B% setahun, maka besarnya bunga tunggal atau kita tulis dengan B dirumuskan sebagai berikut. Setelah T tahun, besarnya bunga adalah B sama dengan M kali B per 100 kali T. M ini adalah modal awal, B-nya itu persen bunga, kemudian kali T periodenya dalam 1 tahun. Jika dalam bulan, T bulan, maka besarnya bunga sama dengan B sama dengan ini ya, M kali B per 100 kali T per 12. Ini hanya bedanya pembagian dengan 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan.
Supaya lebih paham, kita akan membahas beberapa contoh soal penerapan bunga bank. Contoh 1, Tony menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Setelah 10 bulan, tabungan Tony menjadi 1.150.000 rupiah. Persentase bunga bank tersebut per tahun adalah titik-titik. Akan kita hitung dengan rumus yang kita dapatkan di awal tadi, yaitu bunga sama dengan modal kali bunga, persen bunga per 100 kali, oleh karena ini dalam hitungan bulan dan tahun, ada bulannya, kita pakai rumus yang T per 12. Maksudnya ini T adalah dalam hitungan bulan. Diketahui bunganya adalah selisih dari tabungan akhir dengan tabungan awal. 1.150.000 dikurangi 1 juta, yaitu 150.000. Ini besar bunga. Sama dengan modal awal atau tabungannya semula adalah 1 juta. Kali bunganya adalah belum kita ketahui, tulis saja B, ini yang akan kita cari, per 100 kali T-nya itu adalah hitungan bulan, ada ini diketahui 10 bulan, tulis 10 per 12. 12 ini tetap ya, 1 tahun 12 bulan. Dari rumus ini akan kita cari nilai B. Dengan coret-coret penyederhanaan, tidak perlu dihitung satu-satu. Ini kita coret dulu ya. 03, ini 03. Kemudian ini coret 02 dengan yang bawah. Kemudian 0 ini depan, ini sama dengan dicoret yang 0 bagi 10. Kemudian ini 10 bisa disederhanakan dibagi 5, ini ketemunya 2. Kemudian 15 bagi 5 ketemunya 3. Ini 2 per 12 bisa disederhanakan lagi, bagi 2 itu 1, 12 bagi 2 6. Sehingga dapat ditulis dengan sederhana 3 sama dengan B per 6, atau B sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi persentase bunga bank tersebut sebesar 18%. Ini jawabannya D. Lanjut contoh yang kedua. Anita menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1,5 tahun, Anita menerima bunga sebesar 300.000 rupiah. Berapakah besar modal simpanan Anita di koperasi? Kita pahami dulu maksud dari soal. Ini yang diketahui adalah bunga per tahun, kemudian jangka waktu 1,5 tahun, dan bunga 300.000. Yang ditanyakan adalah modal simpanan awal. Sama dengan contoh 1 tadi, kita gunakan rumus B sama dengan M kali B kecil per 100 kali T per 12. Karena ini dalam hitungan bulan. Kita
lihat untuk bunganya kan 300.000, sama dengan M-nya nanti kita cari kali B kecil itu 8. Ini persennya tidak perlu ditulis, jadi 8/100 kali T-nya itu 1,5 tahun dijadikan bulan adalah 18/12. Nah, ini dapat kita hitung dengan menyederhanakan, dicoret-coret dengan mencari FPB. Yang 18/12 ini kita bagi 6 menjadi 3, 12 bagi 6, 2. Kemudian 8 dengan 2 bisa kita sederhanakan, bagi 2 4, bagi 2 1. Kemudian ada lagi ya 3 dengan 300.000, ini dibagi 3 1, 300.000 dibagi 3 menjadi 100.000. Ada lagi ini 4/100 dibagi 4 1, 100 bagi 4 25. Sehingga dapat kita tulis lebih sederhana, 100.000 sama dengan M kali 1/25. Dapat diperoleh M sama dengan 100.000 kali 25. Ketemunya 2.500.000. Jadi modal simpanan Anita adalah Rp2.500.000. Kita lanjutkan contoh yang terakhir, contoh 3. Junaidi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga menjadi sebesar Rp744.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 16% per tahun, berapa lama Junaidi meminjam uang tersebut? Kita lihat dulu di soal. Yang diketahui adalah peminjaman di bank 600.000 dan bunganya nanti kita cari setelah sekian lama menjadi 744.000. Ini kalau dalam persen diketahui 16%. Pertanyaannya adalah jangka waktu. Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita tulis dulu rumus umumnya. B sama dengan M kali B kecil per 100 kali T kecil per 12. Karena ini dalam hitungan bulan. B-nya kita hitung pinjaman awal 600.000. Setelah sekian bulan menjadi 744.000. Maka bunganya adalah selisihnya, yaitu 744.000 dikurangi 600.000, ketemunya 144.000. Sama dengan modal awalnya 600, tulis Rp600.000 kali B-nya 16, ya ini per tahun, ditulis 16 per 100 kali, karena jangka waktu yang ditanyakan tetap tulis T per 12. Ini kita hitung dengan menyederhanakan saja, tidak perlu repot-repot menghitung satu persatu. Ini 03 dicoret karena kan setara ini. Kemudian 100 ini coret. 16 dengan 12. Atau ini saja 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Kemudian 16 dengan 2 ini bagi 2, 8 bagi 2 1. Dapat disederhanakan 144 sama dengan
8 kali T, atau T sama dengan 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi jangka waktu Junaidi meminjam uang sebanyak 18 bulan. Mudah ya? Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.